Udah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin mengenalkan diri Talent tingkat 3 Petugas Imigrasi. Nama MC Pratama, NNT 118-1450-101, Prodi Hukum Keimigrasian B. Hari ini saya berkesempatan untuk mereview hasil dari book chapter yang bertemakan tentang COVID-19 dan kebijakan keimigrasian yang dirangkum oleh kelompok kami, yaitu kelompok kedua. Adapun judul yang akan saya review hari ini yaitu adalah bentuk pelaksanaan government dalam keimigrasian pada masa pandemi COVID-19 pada tahun 2021 ini. Novel coronavirus atau COVID-19 adalah virus yang telah mewabah di seluruh penjuru dunia dimulai pada akhir tahun 2019. Lalu masuk ke Indonesia pada tahun Maret 2020 dengan suspek 2 orang pertama yang telah kena terjangkit virus COVID-19. Seiring menjalannya waktu, pandemi COVID-19 ini telah ditetapkan pada Maret 2020 oleh Organisasi Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional atau PHIC dengan dalih bagi pemerintah dunia untuk bersiap menghadapi virus ini dan mulai mencari penawar virus atau antivirus agar penyebaran virus ini dapat dihentikan. Berdasarkan pada data yang diberikan oleh Satuan Tugas COVID-19 atau Satgas COVID-19 Indonesia, dari awal bulan Maret 2020 sampai September 2021, angka persebaran COVID telah mencapai 4,2 juta kasus dan kasus meninggalnya hingga 140.000 orang. Berdasarkan pada data yang disampaikan oleh Satgas COVID-19 di Indonesia, mengacu kepada data yang ditampilkan, penting bagi masyarakat maupun pemerintah untuk terus menjaga dan menghentikan laju penyebaran virus ini dengan terus menjaga protokol kesehatan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas masyarakat untuk bepergian dari luar rumahnya. Langkah yang dilakukan pemerintah saat ini seperti karantina mandiri, pembatasan sosial atau skala besar atau PSBB, hampir pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM telah dilaksanakan dengan harapan agar masyarakat dapat terhindar dari virus COVID-19 pada saat ini. Dimulainya pandemi COVID-19 sejak tahun lalu memberikan dampak bagi seluruh aspek yang merugikan banyak pihak, dari lapisan masyarakat hingga pemerintah dipaksa untuk melakukan hal yang lebih baik untuk melindungi dan mengayomi masyarakat di masa pandemi ini. Dengan gejala awal seperti demam, batuk, kelainan penciuman, dan membuat masyarakat harus waspada dan mematuhi peraturan atau protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada saat ini. Berdasarkan dari jurnal Muhammad Arifin dan Agus Widiarta, birokrasi merupakan suatu sistem dari satu kinerja berdasarkan atas tata hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan secara langsung mengenai persoalan yang formal menurut aturan ataupun prosedur yang berlaku dan tidak dapat secara sentimen tanpa adanya emosi atau pilih kasih, prasangka, dan tanpa pamrih. Birokrasi juga memiliki arti untuk mengelola secara teratur sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh sekumpulan orang. Dalam pelaksanaan birokrasi Indonesia, situasi pandemi COVID-19 merupakan tantangan bagi aparatur sipil negara atau ASN untuk selalu melaksanakan kinerja pelayanan publik dan tetap menjaga protokol pemerintah dan selalu menjaga kesehatannya. E-government telah diupayakan dan terus dikembangkan. Dalam keimigrasian sendiri membantu kinerja ASN dalam pelaksanaan pelayanan publik di masing-masing Universitas Teknis atau PT Imigrasi di Indonesia. Dan di masa pandemi ini, peran e-government dan COVID-19 dari mulut ke mulut berhubungan positif dengan kehadiran sosial online atau media sosial yang sudah canggih selama wabah ini terjadi. Perlindungan epidemi dan sikap terhadap wabah epidemi ditemukan secara positif, memodernisasi dampak peran e-government dan COVID-19 dari kehadiran sosial online selama wabah ini berlangsung. Terwujudnya pelayanan yang dapat memberikan kepuasan masyarakat dalam arti pelayanan dalam Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham dapat diselaraskan dengan pelayanan pasti, yaitu profesional, akuntabel, sinergi, dan transparan dan inovatif. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi atau Dirjen Imigrasi menganggap perlu melakukan penyempurnaan sistem pelayanan publik selama pandemi dapat dengan membantu mendapatkan kepuasan dalam masyarakat. Teknologi informasi dalam era e-government
Terkait dengan adanya pandemi COVID-19, fungsi keamanan termasuk dalam perhatian utama bagi Dijen Imigrasi. Imigrasi yang berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara, karena imigrasi adalah institusi pemerintah pertama dan terakhir yang menyangkut kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Indonesia. Pelaksanaan fungsi ini ditujukan untuk upaya pencegahan dan penangkalan sebagai bagian dari tindakan keimigrasian. Saat pandemi ini, WNA yang ingin masuk ke wilayah Indonesia secara resmi dilarang dan dibatasi. Namun, larangan masuk dan transit ini memiliki pengecualian bagi sebagian orang asing, yaitu mereka yang memiliki kartu izin tinggal atau KITAS, kartu izin tinggal tetap atau KITAP, izin tinggal diplomatik, dan izin tinggal dinas. Selain itu, personel bantuan dan pendukung medis dan makanan, alat transportasi laut, udara, dan darat, dan orang asing terlibat dalam proyek strategis nasional juga memiliki diperbolehkan dan domisili tertentu. Yang persyaratan yakni memiliki surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris dan yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dan masing-masing negara dan telah berada 14 hari di wilayah negara atau yang bebas dari kasus COVID-19. Adanya birokrasi dalam keimigrasian diciptakan sebagai upaya pelaksanaan administrasi dalam pelayanan publik. Selain itu, untuk memberikan kemudahan bagi warga Indonesia dalam mengakses setiap layanan dalam keimigrasian. Meskipun begitu, pandemi COVID tentunya membuat pelayanan menjadi sangat terganggu. Di sisi, masyarakat juga memiliki hak untuk terus mendapatkan layanan. Tapi di sisi lain, aktivitas yang terdapat pada perkantoran dan dapat menambah penyebaran COVID-19 semakin tinggi. Untuk itu, dibutuhkan perubahan bagi ASN dalam pelayanan publik. Konsep e-government secara teoretik dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memiliki kinerja serta menjalin hubungan dengan publik maupun swasta secara benar dan efisien. Hal ini sesuai dengan pada prinsip good governance sehingga menemukan sebuah sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Birokrasi digital pada masa ini dilaksanakan jajaran Kemenkumham tidak terbatas pada sistem WFA atau fasilitas presensi virtual, melainkan menjangkau pelayanan publik di berbagai instansi 1, kantor wilayah, dan unit pelayanan teknis. Selain itu, adanya pandemi yang paling penting dalam menekan penyebaran COVID-19 adalah langkah untuk menghindari kontak langsung antar manusia, sehingga pemerintah Indonesia secara resmi mengeluarkan himbauan kepada seluruh sektor untuk menghindari kontak dengan dekat maupun kerumunan dengan kegiatan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah kepada seluruh instansi pemerintahan, baik negeri maupun swasta. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang beberapa instansi pemerintah menerapkan work from home atau WFH. Ini kita bisa pindah aja kali ya. Oke, mari kita lanjutkan. E-government membantu institusi seperti keimigrasian dan pelaksanaan pelayanan publik. Secara istilah, e-government berasal dari kata bahasa Inggris yaitu electronic government, yang artinya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, seperti urusan ekonomi dan lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan. Sehingga tujuan utamanya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas dalam pelayanan publik. Adapun produk yang terdapat pada Dijen Imigrasi seperti e-Cekal, SIMKIM, aplikasi pemetaan paspor online atau APAPO, BCM, aduan pelanggaran orang asing atau APOA, dan lain sebagainya. Kemenkom melalui Dijen Imigrasi dan jajarannya terus melakukan sosialisasi dalam penerapan e-government sebagai bentuk upaya meningkatkan pelayanan publik di masa pandemi ini. Rumusan kebijakan pemerintahan ini ke depannya diharapkan menjadi strategi Dijen Imigrasi dalam menyelesaikan persoalan pelayanan birokrasi di masa pandemi COVID dan seterusnya demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang profesional, efektif, efisien, dan menjunjung tinggi nilai pasti. Dalam hal berkaitan dengan keimigrasian, terdapat banyak hal yang dikatakan sebagai kendala dalam pelaksanaan birokrasi melalui e-government, yang dimana harus disertai dengan strategi ASN dan imigrasi yang kompeten dalam menyesuaikan infrastruktur digital, sumber daya manusia, dan kebijakan berbasis pada budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi Dijen Imigrasi perlu menerapkan formula baru dalam sosialisasi terkait dengan penggunaan verifikasi imigrasian yang berlangsung selama pandemi COVID-19 ini sampai pandemi selesai. Mungkin demikian hasil dari review dari buku catatan yang telah saya susun. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.